Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jadi dalam pembelajaran itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Nah, kemudian apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, ataupun rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar juga dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan atau by design dan dimanfaatkan, serta bahan belajar yang terpisah maupun menyatu. Nah, teman-teman, singkatnya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sumber belajar ini dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, namun mencakup segala hal yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar dan dalam meningkatkan kompetensinya. Lalu, apa itu media pembelajaran? Ya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, media pembelajaran itu contohnya seperti buku, film, video, dan lain-lain. Singkatnya, media pembelajaran itu dapat diartikan sebagai sarana ataupun penyalur ataupun perantara dalam proses pembelajaran. Kemudian, apa perbedaan antara sumber belajar dengan media pembelajaran? Nah, perbedaan antara sumber belajar dengan media pembelajaran secara umum adalah bahwa sumber belajar memberikan pengetahuan yang luas dan tidak sebagai sarana penyampai, tetapi sebagai tempat asal suatu pembelajaran dan bersifat mandiri. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik ataupun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, seperti apa media pembelajaran yang baik? Nah, menurut Vernon A. Magnuson mengkategorikan bahwa media pembelajaran yang baik yaitu yang pertama, 10% dari apa yang dibaca, yang kedua, 20% dari apa yang didengar, yang ketiga, 30% dari apa yang dilihat, dan yang keempat yaitu 70% dari apa yang dikatakan, dan yang kelima yaitu 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Lalu, mengapa harus ada media pembelajaran? Nah, jawabannya adalah mengapa harus ada media pembelajaran? Karena media pembelajaran dapat menghindari verbalisme. Kemudian, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian dapat meningkatkan minat belajar siswa atau peserta didik, serta peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik.